Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Yusuf Bipa dari kelompok 5 metodologi penelitian sosial kuantitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi instrumen penelitian kuantitatif. Nah, kita mulai dari pengertian. Menurut pengertian yang kami dapatkan, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis untuk ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam melakukan penelitian, keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian. Instrumen ini adalah alat yang nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Sementara pengertian menurut ahli yang kami dapatkan yaitu dari Suharumi Aridum dalam bukunya yang mengatakan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut dapat tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Setelah itulah pengertian-pengertian yang kami dapatkan. Sekarang kita masuk kepada apa itu instrumen penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari diskusi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa instrumen. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner. Jika kita berpedoman kepada Hajar, angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai topik tertentu yang nantinya diberikan kepada subjek penelitian, baik secara individu ataupun secara kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu seperti perilaku, preferensi, dan minat. Secara singkat, angket adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data diri sumber atau responden. Nah, sebelum kita menyusun daftar pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kejelasan mengenai konsep operasional dari variabel-variabel yang kita gunakan. Lalu pertanyaan yang nanti akan kita masukkan ke dalam angket harus relevan dengan masalah yang kita teliti dan relevan bagi responden. Lalu pertanyaan juga harus objektif sehingga semua responden dapat memahami pertanyaan tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahpahaman dan responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dari yang diinginkan peneliti. Hal-hal yang lain yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanyaan adalah yang pertama itu jenis pertanyaan. Kami menemukan ada 4 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan mengenai fakta. Biasanya pertanyaan ini mengenai data diri dari si responden tersebut, seperti nama, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pertanyaan ini biasanya diletakkan di awal angket. Lalu masuk ke pertanyaan opini. Pertanyaan ini mengenai pendapat responden tentang suatu hal, seperti bagaimana pendapat Anda tentang sekolah yang tetap mengadakan proses belajar tatap muka di tengah kondisi pandemi. Itu merupakan salah satu contoh pertanyaan opini. Lalu ada pertanyaan informasi. Pertanyaan ini mengenai untuk mengukur pengetahuan dari si responden. Seperti pertanyaannya berupa seperti berapa penduduk yang terkena COVID misalnya di daerah ini, atau
berapa banyak penduduk yang tinggal di kecamatan ini. Lalu masuk ke pertanyaan persepsi. Pertanyaan ini untuk mengukur bagaimana responden menilai suatu peristiwa atau suatu hal yang berhubungan dengan hal lain atau orang lain. Misalnya pertanyaannya seperti, seandainya teman Anda terkena COVID, Anda akan titik. Karena biasanya pertanyaan ini responden dipersilahkan untuk menyelesaikan sendiri kalimatnya. Jadi biasanya pada jenis pertanyaan ini bukan si peneliti lah yang menyediakan jawabannya. Lalu ada bentuk pertanyaan. Yang pertama bentuk dari pertanyaan itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan kebebasan terhadap responden untuk menjawab. Misalnya pertanyaannya mengapa Anda masuk sosiologi Yunan, dan responden akan diberikan kesempatan untuk menjawab secara tulis tanpa peneliti memberikan alternatif jawaban. Lalu ada bentuk pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan inilah yang sudah diberikan alternatif jawabannya, sehingga responden nanti akan tinggal memilih salah satu dari jawaban yang sudah disediakan. Contoh pertanyaannya tidak jauh berbeda dari pertanyaan yang terbuka. Perbedaannya hanya terletak di bagaimana responden nantinya akan menjawab pertanyaannya. Lalu ada bentuk pertanyaan yang tertutup dan juga terbuka. Pertanyaan ini menyediakan alternatif jawaban, namun jika responden tidak merasakan hal yang sama dalam alternatif jawaban yang diberikan, si peneliti juga memberikan ruang untuk responden memberikan jawabannya sendiri. Lalu ada isi dari pertanyaan. Pertanyaan itu hendaklah disusun cukup jelas dan sederhana, sehingga mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, sehingga pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat dengan mudah dipahami dan mudah juga dijawab. Pertanyaan ini juga tidak meragukan dan ambigu. Lalu ada urutan pertanyaan. Biasanya angket itu dimulai dengan pertanyaan yang lebih mudah, dilanjutkan kepada pertanyaan yang menengah, dan lalu yang sukar untuk dijawab. Hal ini ditujukan agar responden lebih tertarik untuk menjawabnya. Lalu instrumen yang kedua adalah tes atau evaluasi. Nah, tes ini digunakan secara luas, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi pada bidang lain seperti pekerjaan, industri, dan militer. Tujuan adanya tes ini dapat bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Pada dasarnya, tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Atas unsur tersebut, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menyangkut kepada kognitif task dari responden tersebut. Jenis-jenis tes itu sendiri ada beragam. Yang pertama itu normatif. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk membedakan skor yang diperoleh oleh individu subjek. Skor ini biasanya tes ini untuk bagian skornya biasanya disediakan dalam bentuk persentil. Tes ini dapat menyesatkan jika kelompok yang dites memiliki sifat yang homogen, sehingga tidak banyak variasi di dalam kelompok tersebut, sehingga hasil dari tes tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Lalu ada tes terstandar, tes kemampuan dasar dan pencapaian, yang adalah tes-tes yang diadakan
mengenai berdasarkan suatu standar tertentu. Material-material dari tes ini biasanya dapat diberikan kepada subjek seperti misalnya kisi-kisi ujian. Yang membedakan tes kompetensi dasar dan pencapaian adalah dari inferensinya, di mana kedua tes tersebut, yaitu tes kompetensi dasar dan tes pencapaian, mungkin dapat memiliki pertanyaan yang hampir sama, yaitu mengenai pengetahuan yang diajarkan di sekolah, namun hasilnya dapat memberikan insight yang berbeda terhadap si peneliti. Lalu instrumen yang berikutnya adalah metode dokumenter. Metode dokumenter adalah dengan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen sendiri adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa di waktu yang lalu. Contohnya seperti dokumen Super Semar, yang merupakan dokumen politik mengenai peristiwa penting pada tanggal 11 Maret 1966. Selama dokumen itu berhubungan dengan penelitian, pengumpulan dokumen ini nantinya akan memberikan informasi-informasi yang penting yang nantinya akan berguna dalam penelitian. Nah, sekian hasil diskusi kami mengenai materi instrumen penelitian sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.